Yo teman-teman, balik lagi sama aku Wendy Sunanto Limbong di episode podcast. Mungkin ini podcast terakhir ya, yang bakal ada di kepengurusan aku. Dan podcast terakhir ini kita tuh ngundang narasumbernya. Emang agak ribet ya, emang samping jalan. Sorry guys, agak nggak bermodal emang. Iya. Jadi narasumber kali ini tuh kita ngundang Bang Royvan. Karena apa? Karena ada saran gitu dari Renard, katanya topik yang bakal kita bahas kali ini tuh bakal relate banget lah sama beberapa hal yang Bang Royvan alamin. Kayak gitu. Yo, Semoga relate, semoga bermanfaat. boleh mungkin perkenalan dulu Bang? Soalnya kan takutnya bukan anak UPSU doang. Oh iya. Halo, aku Royvan Gregorius Simbolon. Aku anak Polban. Udah, segitu aja. Aku abang-abangnya si Wendy sama si Reinhard di UPSU. Kayak nggak ngerasa dia Bang. Tidak mencerminkan ya, Wen? Nggak mencerminkan. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Apa gimana? Kabar ya baik lah. Cuman kemarin sempet COVID, tapi udah sembuh. Gitu lah, Wen. Kau gimana kabarnya, Wen? Belum COVID sih, puji Tuhan. Belum COVID, puji Tuhan, bagus lah. Semoga aman. Takut aja katanya umurnya makin pendek kalau COVID. Ya semoga enggak ya. Kan masih omongan kan. Semoga enggak. Semoga iya sih. Kampret. Lagi sibuk ngapain Bang? Apa ya? Sibuk kerja aja sih biasa. Budak korporat nyari uang, gajian, habisin uang gitu aja kesibukan. Nggak ada manfaatnya buat orang lain. Ada. Ngasih uang kan tiap bulan ngasih uang sama orang lain, sama kau, sama si Reinhard. Anjing, podcast penuh kebohongan kan? Kan harus ada gimmicknya, gimmick. Biar orang pada nonton ya. Iya. Nanti ada kan highlight apa Bang Ropen suka bagi-bagi duit. Nah, itu iko-ikoyan gitu kan. Yang kira neng doang yang tahu iko-ikoyan Bang. Kau pikir aku orang kampung apa? Mukamu kayak orang kampung masalah. Kalau si Reinhard iya. Kayaknya pasti gitu sih. Apa yang mau kita bahas ini, Wen? Karena UPSU penuh dengan masalah. Penuh dengan masalah. Ya aing mau seputar itulah, masalah-masalah yang ada di hidup maneh gitu, Bang. Oh. Terus Sebenarnya aing nggak tahu sih masalah hidup maneh itu dimulai sejak kapan, dan dari masa maneh SMA kah, kuliah, atau setelah lulus kuliah mau bekerja. Cuman pengen tahu ya Bang, struggle paling apa ya, yang damage-nya paling besar lah yang maneh rasain itu tuh kapan? ya banyak lah. Kan pasti setiap orang punya masalah. Cuman kayaknya yang lebih relate kayak ini lah ya, kayak seumuran kita aja lah ya. Ya seumuran kita. Kayak damage paling besar. Apa sih tadi katamu damage lah? Yang paling berasa lah. Yang paling berasa pas zaman kuliah kayaknya, tingkat 3. Apa Jadi kebetulan kan waktu itu almarhum nih bapakku almarhum di situ. Terus di tingkat 3 tuh kan orang-orang lagi pada apa ya, umur-umuran segitu orang pada, apalagi angkatanku di UPSU Polban 2016 pada sidang. Kebetulan anak D4 itu lebih sedikit orangnya. Jadi ngebuat D4 ya? D4. Udah tuh ngebuat apa namanya? Jadi banyak pikiran lah, ngerti gak sih? Overthinking kalau kata bocah zaman sekarang. Overthinking dan insecurity. Nah, kenapa damage-nya paling besar aku bilang? Karena waktu di umuran segitu biasanya tuh orang tuh baru mikir kayak, aduh, gue nanti mau jadi apa ya? Teman-teman gue udah pada lulus, gue ntar teman sama siapa ya? Orang udah pada gini, udah pada fokus skripsi, fokus pada kerja. Gue mau jadi apa? Ngerti gak sih? Apalagi ini ya Bang, D4 gitu, teman-teman angkatan mana itu udah pada lulus dan Pada sibuk. Iya. Iya. Dan mana itu masih Masih nggak jelas. Iya, masih nggak jelas. Datang ke kosan, tidur, main kartu gitu-gitu doang. Ngelihat orang lain kayak, aduh teman gue udah pada buka usaha, udah ngejalanin apa ABCD bagus-bagus lah. Gitu. Di situ damage-nya paling besar. Karena bukannya maksudnya apa sosok mental health lah ya, kalau kayak bocil sekarang. Tapi emang kerasa. Benar. Gitu. Tapi tadi kan kau bilang kayak yang kau rasain tuh kayak insecurities-mu muncul. Kau suka membandingkan diri dengan orang lain, atau kayak stres berkepanjangan juga pernah Bang? Kalau berkepanjangan sebenarnya kan subjektif. Kalau menurutku pribadi ya, bisa jadi sebulan itu panjang, bisa jadi 2 bulan itu panjang, bisa jadi satu orang menurut orang lain pendek. Tapi aku nggak tahu kenapa waktu itu, kenapa makanya aku bilang damage-nya paling besar, karena itu paling kerasa banget lamanya. Ngerti nggak sih? Ya, jadi
Ya pokoknya kerasanya tuh kayak gak beres-beres. Gak beres-beres. Itu bener kata-katanya. Itu bener. Tapi kalau tadi insecure-nya emang di umur-umur segitu apa sih bang yang paling mana insecure? Ini berdasarkan base pengalaman pribadi gue aja ya. Based on your experience. Nah, jadi waktu itu kan nggak tahu kenapa ya, kan mungkin aku tuh orangnya yang lebih sering kayak mikir, ngerti nggak sih? Mikir terus sering mempertanyakan, ngerti nggak sih? Overthinking kan? Ya, jadinya. overthinking lah mungkin ya. Jadi kayak misalnya ada suatu kejadian apa tiba-tiba kepikiran. Nah, yang waktu aku di tingkat 3 itu sangat kepikirannya karena teman-teman lingkunganku, bukan di UPSU ya, Yeah. teman-teman SMP sama SMA aku tuh karena faktor Instagram sebenarnya. Instagram, Oh, ngerti nggak? iya, Itu iya. salah satu dampak yang Ah. paling mengerikan. Jadi teman-temanku yang dia udah bikin usaha, dia udah lanjut S2, udah bikin bisnis ABCD banyak banget. Terus aing lihat kayak anjir kok yang gini-gini aja ya. Masih tiap minggu mah transferin uang jadian. Yang lain kayaknya udah enggak, ngerti nggak sih? Bisa jadi enggak. Nah, di situ gue jadi ngebandingin diri gue kayak ini orang udah bisa berani ngambil step atau risiko yang lebih level up lah masalahnya, ngerti nggak sih? Ya gue masih gini-gini aja, masalah yang masih menurut gue pribadi kayak ecek-ecek aja gitu. Dimana mereka tuh dari diri mereka tuh udah punya achievement masing-masing, kayak gue nggak ada. Itulah yang bikin stres, ngerti nggak? Jadi ngebandingin diri sama orang lain. Ya mungkin itu bang banyak yang bilang katanya kenapa sosial media begitu berbahaya tuh karena ya itu malah ada yang bilang mending main Twitter daripada Instagram. Ih, sumpah. Ya kan? Di 2018, enggak 2017, aku pindah langsung ke Twitter. Ke Twitter. Lebih enak di Twitter daripada di Instagram. Ah. Nggak melihat. Emang. Bener banget. Karena Bener banget. Instagram tuh poinnya tuh kayak orang tuh nge-share apapun yang sedang mereka kerjakan, ngerti nggak Iya, sih, Bang? benar. Sedangkan Twitter tuh kayak ngasih tahu ke orang apa yang sedang mereka resahkan. Bener. Ya kan? Kalau aku bisa ngebandingin ya, Ah. ini menurut sudut pandangku ya, Instagram itu tempat orang pamer, ngerti nggak Pamer. sih? Iya, Pamer. bener. Twitter menurutku pribadi di situ tuh tempat orang sharing. Meskipun Twitter sekarang tuh tempat orang pamer pikiran juga. Iya. Sekarang ya. Iya. Kalau kemarin itu zaman kayak bagus banget lah. Orang tuh sharing di situ, ngerti nggak sih? Diskusi, bener kata kamu. Dan itu salah satu ininya. Apa sih kalau anak zaman sekarang ngomongnya? Solusi atau apa sih namanya? Recovery, ngerti nggak sih? Ah. Twitter itu Oh, salah iya. satu recovery juga, Wen. Kalau misalnya udah capek di Instagram nih. Iya. Emang sih. Cuman ya itu Bang, kadang aku sendiri nih, aku yang udah masuk mau ke semester 5 lah. Bener Bang ngerasain itu juga. Kadang malah teman aku tuh udah ada yang kayak kuliah sambil apa ya Bang? Kerja tuh magang Iya. Ya Kuliah bisa sambil- dibilang magang, Ah. internship. Iya, nah itu. Kadang kepikiran juga gitu. Kedepannya tuh aing tuh mau jadi apa sih? Terus kadang mikir juga, anjir skill aing tuh apaan sih yang bisa nanti ke depan itu bakal menunjang apa yang bakal orang lakuin, misalnya kayak karir atau apa. Nah, kalau waktu itu kau pernah mikirin nggak kayak aing tuh nggak punya skill apa-apa nih buat ke depannya? Atau gimana? Atau kau orang yang percaya diri dengan kemampuan? Enggak. Karena masalah utamanya waktu itu, Wen, tentang itu sebenarnya awalnya. Orang lain kenapa bisa bikin bisnis A, B, C, D? Orang lain kenapa bisa kuliah sambil kerja? Berarti mereka bisa ngejual sesuatu ke orang lain, ngerti nggak? Aha. Di saat ditanya ke diriku, aku bisa apa ya? Salah satu kemampuanku cuma satu, ngebacot doang, ngerti nggak sih? Dan itu kadang nggak digunain di mana-mana, ngerti nggak sih? Cuma bikin rame doang. Anjir, orang-orang punya value, nggak punya, Wen. Itu masalah paling besarnya. Ya sih. Emang ini kan denger-denger keluargamu kaya kan? Kamu lah kaya. Enggak Bang, soalnya yang aing tahu keluarga tuh kayak apa ya? Kayak suatu hal yang bakal menunjang karir mana ke depan, kayak suatu apa ya? Privilege gitu Bang. Dan aing denger keluarga mana kaya sih. Aku kalau udah kaya pertama, Bang. Kalau aing terlahir dari orang kaya, pertama aing nggak akan main sama nih. Nggak akan main sama si Reinhard. Dan nggak akan kuliah di Polban. Aku kalau Buktinya mana di sini? buktinya yang di sini. Iya. Kedua, aing kalau kaya motor aing nggak beat. Enggak. Yang aing baru ganti olinya. Ngerti nggak sih? Itu Dan doang. Digantinya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Aing kalau kaya kayak gitu, aing nggak akan minum es teh manis kayak gini. Siap, itu mah enggak ada. Biasa aja. Cukup Jadi, aja. Tapi apa yang kau lakuin Bang? Waktu masa apa ya kayak kau di bawah tekanan gitu, apa sih yang kau lakuin? Kayak Yang- buat
Yang negatifnya apa, yang positifnya dulu? Kan itu hal yang negatif kan berarti yang kau lakuin itu. Nah, hal positif yang sebenarnya lebih kayak gini sih bang, kalau aku nanya nyelesain masalahnya mungkin itu terlalu jauh ya bang. Awalnya gini dulu deh, cara kau menekan hal itu. Menekan maksudnya? Kayak misalnya nih, mengurangi gitu. Mengurangi. Kan nggak mungkin langsung hilang tuh kan. Iya. Berarti kau tuh kayak step by step mengurangi hal itu gitu. Kayak insecurity-mu atau overthinking-mu kayak gitu. Kalau yang pertama, tapi sebenarnya biar aku masih ingat-ingat juga ya, biar aku masih ingat-ingat. Dampak dari yang kulakukan dari overthinking apa? Dari stresnya itu. Biasanya aku nyalahin lingkungan, ngerti nggak? Dan Upsu jadi korbannya waktu itu sama diriku sendiri kayak apa gue salah lingkungan, ngerti nggak sih? Orang-orangnya kayak gini, jadi gue terbawa kayak gini. Karena kan menurut orang-orang kadang kita tuh kayak gini tuh karena terpengaruh sama lingkungan, benar, ngerti nggak? Tapi di saat kita punya kapasitas untuk mengubah lingkungan pun yang nggak ada masalah. Nah, dampak yang negatifnya adalah aku waktu itu nyalahin lingkungan, ngerti nggak? Tapi pelan-pelan kalau aku sadari sekarang ya, lingkungan nggak salah 100%. Cuman akunya aja mungkin yang memikirkan kayak gitu, yang overthinking itu. Sebenarnya aku lagi mengisolasi diriku, lagi menjauhkan diriku, ngerti nggak? Iya. Itu dampak negatifnya dari masalah itu. Kalau dampak tadi apa sih dampak positifnya? Nah, apa yang mau aku lakuin ya untuk mengurangi ya? Mengurangi itu. Kalau untuk mengurangi itu, kalau aku pertama sebenarnya nggak tahu sih ini relate sama orang apa enggak ya. Kalau aku dulu dengar podcast. Kalau aku dengar podcast. Podcast apa tuh? Di tahun 2018 masih belum marak podcast. Oh jadi yang ada-ada aja gitu. Yang ada-ada aja. Nah, podcast yang paling sangat amat membantu podcastnya Panji Pragiwaksono itu doang. Si Panji tuh kadang bikin ada namanya apa ya? Juru bicara kalau nggak salah. Itu sebenarnya dia omongan dia waktu lagi stand up, tapi dimasukin ke Spotify, dimasukin ke kolom podcast. Iya. Nah, itu kan omongannya nggak tahu lah, omongannya si Panji itu rada relate sama aku banget. Kayak kemana-mana tuh masuk aja di situ. Kedua, ya kalau mau so edgy nih ya, baca buku. Tai apaan? Sumpah. Tapi nggak semua relate. Baca buku tapi nggak apa ya? Tapi nggak terlalu membantu lah kalau baca buku. Lebih ke tambah stres. Dengar podcast sama satu harus punya tong sampah. Ngerti nggak tong sampah? Nggak paham, Mike. Harus ada orang yang tempat jadi kita curhat. Ngerti nggak sih, Ben? Itu yang paling sangat ngebantu. Tong sampah. Jadi kita biar ada tong sampah sih anjing. Ya kan aing ngebuang. Analoginya kayak gitu. Iya, okay. Analoginya kayak gitu. Karena pentingnya kenapa, Ben? Kan itu kayak gelas nih, kayak udah penuh banget masalahnya, kepikiran. Mau nggak mau salah satu solusinya menurut orang ya, harus dibuang itu tuh. Harus ada jadi orang tuh yang jadi teman kita buat jadi second opinion, ngerti nggak? Ngasih masukan atau ngedengerin sekilas, sekedar ngedengarkan tuh ngebantu. Jadi kayak mood booster mana lah ya? Kayak dibilang mood booster kayaknya enggak, cuman ngebantu lah. Ya kadang emang orang kalau lagi di fase itu tuh gak perlu masukan orang lain gak sih bang? Iya, kayak butuh ini aing mau cerita aja kemana, aing gak butuh apa-apa gitu, dengerin aja kayak gitu kan. Tapi yang tadi mana bilang kayak sebenarnya bukan lingkungan yang salah, tapi aing yang mengisolasi diri yang sendiri. Iya. Dampak paling buruknya apa bang ke lingkungan mana? Bukan ke mananya ya? Dampak terburuk ke lingkungannya apa? Karena gue lagi ada di posisi itu. Ya mungkin gue jadi nggak asik, ngerti nggak sih? Gue jadi nggak asik, orang jadi nanyain ini Surefan kenapa. Terus paling sering orang kalau misalnya habis beres kuliah, parkir motor, kan dulu kontrakan ya, ke kamar orang yang di atas, udah ngunci aja, pasang lagu yang gede atau nggak podcast yang gede, orang sendiri gitu. Kayak gitu. Dampak itu nih jadi ya orang jadi mempertanyakan aja kayak ini orang jadi nggak asik kenapa sih segala macam gitu. Mungkin ya. Nah selain dampak ke lingkungannya apa lagi bang? Dampak yang kau alami? Dampak yang ku alami apa ya? Tapi kalau hal negatif nggak tahu lagi aku. Tapi kalau ke dampak positifnya, kalau menurutku pribadi harus dilalui, ngerti nggak sih? Maksudnya gimana kata-kata nih? Hal itu tuh bersyukur harus dilewati, ngerti nggak? Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi lebih kayak mau gimana pun pasti harus dijalanin. Tapi dengan rasa syukur juga, nggak kayak terpaksa gitu atau gimana? Maksudnya gini, dampak setelah gini, hal itu tuh aku bersyukur, ngerti nggak sih? Aing bersyukur ngelaluin itu, ngerti nggak? Jadi orang menganggap hal yang fase kemarin itu tuh sekarang orang bilangnya anjir untung kemarin dapat hal itu, ngerti nggak? Iya. Itu impactnya ke sekarang ngeri banget, ngerti nggak? Orang jadi yang sangat
percaya diri banget, ngerti gak sih? Tidak takut sama ya udah kalau orang punya achievement itu ya udah itu timeline dia, ngerti nggak? Ini timeline gua kayak gitu kan. Itu sih Dampak yang paling bagusnya. paling bagusnya itu. Bagus banget. Soalnya aing sering gini bang, malah temen aing yang pernah ngalamin kayak fase-fase di mana dia dapat stres kepanjangan, dia tuh menyesali akan hal apa yang udah dia lewatin gitu bang. Padahal menurut aing mah kayak Iya, bener apa yang kita dapetin sekarang itu tuh kayak akumulasi dari apa yang udah kita lewatin. Iya, setuju. Jadi ngapain disesalin juga gitu. Benar, setuju. Makanya lanjut. Kecuali emang kayak apa ya, ada yang kayak gini bang, mungkin beberapa hal tuh berdampak baik buatmu. Kayak anjir, untung aing ngelewatin hal itu gitu. Dampaknya baik nih. Cuman ada orang yang ngalamin sesuatu hal yang buruk di masa lalu, emang berdampaknya tuh makin buruk ke depannya gitu bang. Bisa jadi karena trauma ya. Karena trauma, dia tuh jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa apa namanya? Mengontrol. Iya kayak gitulah, Atau kayak nggak bisa ngelewatin. berdamai sama yang dulu ya. Nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri itu. Iya sih, aku sih jawaban aku nggak tahu ya. Kenapa orang kayak gitu? Mungkin karena ya mungkin kapasitas orang beda-beda, mental orang beda-beda. Cuman ya mungkin bisa jadi orang itu tuh kayak nggak bisa berdamai sama dirinya karena dia sendiri tuh lagi jalannya lagi buntu banget, ngerti nggak? Dia lagi stres nih dengan masa lalunya, terus nggak bisa memperbaikinya karena dia nganggap dirinya sendiri tuh kuat, mampu, tapi sebenarnya kagak. Mungkin yang kayak yang tempat sampahmu itu, Iya itu. ya kan? Arahnya bakal ke sana, ngeri tektokan. Iya, Karena emang harus ke sana. Aku pribadi yang ngalaminnya. Karena aku pribadi pun yang aku bilang tadi rada lama stresnya karena itu dipendam sendiri, ngerti nggak? Iya, dipendam. Menyendiri, isolasi sendiri, bukan isolasi mandiri, mengisolasikan diri sendiri. Tapi di Merasa saat mampu ya? di saat mampu. Kan manusia yang sosial, ngerti nggak sih? Iya. Ya aku pun kalau di umur segitu tuh masih nggak berani curhat ke keluarga, ngerti nggak sih? So ide banget cerita ke keluarga. Kalau aing sih gengsi bang. Aneh ya kayak, Gengsi. pengen cerita. Iya. Apa sih anjing? Iya, sama, pas, Aneh kan? pas itu. Makanya waktu itu tiba-tiba aing sih waktu itu satu nama orang yang aing sebut ya, si Alan. Boleh. Alan fucking Walker sangat membantu. Fucking. Waktu itu aing ceritanya ke si Alan. Awalnya ke si Alan dulu, terus si Alan tuh enak lah, bisa ngerti. Tiba-tiba ke orang lain. Jadi dapat saran iya, didengarkan pun iya gitu. Dan ada juga waktu itu teman-teman orang yang ngejudge orang, ngerti nggak sih? Nah itu kapasitas orang beda-beda, orang bilang. Orang butuh semuanya, ngerti nggak sih, Ben? Butuh semuanya gimana nih? Aku butuh didengar. Aku butuh dikasih solusi. Aing butuh dijudge, ngerti nggak? Untuk nyadarin aing sendiri. Iya. Maneh mah, soalnya maneh gini-gini. Oh iya yang kayak gitu ya, ngerti nggak sih? Kalau aing butuh, tapi belum tentu kayaknya orang semua butuh itu. Iya. Soalnya kalau kayak mana cuman curhat-curhat dan dikasih saran tapi nggak berubah-berubah kan emang kadang orang harus Sadarkan disadarin lah. dengan kata-kata yang apa ya bang? Mungkin pahit lah. Pahit kan? Pahit. Biar sadar juga gitu ya. Itu kan di ini ya bang, di masa kuliah. Masa kuliah. Kalau setelah kuliah? Atau di masa kuliah masih ada lagi nih problem selain itu? Enggak sih. Kayaknya kalau di kuliah yang paling mencekam itu sih. Itu sih. Iya. Tapi ini rada menarik, Wen. Waktu orang di masa itu ada nih kasarnya listnya nih orang-orang yang orang bandingin sekitar ada 5 sampai 6 orang. Yang aing lakuin itu tau nggak ngapain? Apa? Aing datengin orangnya satu-satu. Ngapain tuh? Ya aing nanya kayak ini orang kenapa dia bisa gini, ngerti nggak? Yang solusi yang waktu itu aing ambil tuh aing harus datengin orangnya. Aing harus tahu ini orang kenapa bisa kayak gini, ngerti nggak? Dan salah satu yang aing harus dapetin adalah insight, ngerti nggak sih? Ngerti nggak insight? Apa? Dapat hal baru yang nggak aing tahu, ngerti nggak? Oh, iya. Jadi kasarnya lu kenapa sih bisa gini? Ulang gali-gali aja. Awalnya gimana, akhirnya gimana, prosesnya gimana. 6 itu aing temuin. Ngerti nggak sih? Dan itu juga salah satu recovery-nya. Jadi ya mereka punya struggle masing-masing pada akhirnya. Iya. Kuncinya adalah kapan lu mau mulai aja, itu intinya. Di saat lu cuma memikirkan tanpa tindakan, ya sama aja stres. Ujung-ujungnya stresnya makin lama. Tapi anjing sumpah bang, apa ya, kayak solusi yang mana lakuin teh edan gitu bang, gak kepikiran. Kayak misalnya aing nih ya, aing kalau misalnya membandingkan diri aing sama orang lain, misalnya kayak Jis itu kok bisa kayak gitu sih? Kan kalau mana ngedatengin, kenapa mana bisa kayak gitu? Iya. Sedangkan aing tuh kayak malah makin terpuruk sendiri, mikirin sendiri kenapa dia bisa kayak gitu, aing enggak. Kalau nggak tahu sih aku waktu itu mungkin fasenya sendiri pernah. Terus waktu stres makin lama, aing nggak bisa nih kayak gini, ngerti nggak sih? Dan aing orangnya kayak apa, ngerti nggak? Ini si kampret kenapa gitu sih? Iya. Aing mengurangi gengsi aing, ya aing datengin mereka karena mana bisa kayak gini gitu.
Oh, itu jadi salah satu solusi dari masalah mana tadi. Iya, buat recovery juga sih. Ah. Penasaran juga ya. Cobain aja, weh. Anjing. Malu bang aing. Aing tahu mana nggak tahu malu, jadi kayak nanya ke orang tuh biasa aja. Cuman gengsi aja gitu. Emang gengsi, cuman gimana ya? Nggak bisa aing mah, ngerti nggak sih? Aing mah orangnya tuh kalau aing tanya aing harus dijawab, ngerti nggak? Oh. Ngerti nggak? Dan aing nggak bisa ngejawab masalah waktu itu. Ya udah aing datengin. Dalam sehari waktu itu aing datengin 4, besoknya 2, inget banget aing. Anak Unpar, rata-rata anak Unpar sih teman-teman SMP SMA aing. Tapi dapat solusinya dari tiap orangnya. Aing dapat solusinya bukan dari mulut mereka. Solusinya dari diri aing sendiri setelah menyimpulkan apa yang mereka jalanin gitu. Oke, paling itu ya bang kalau di masa-masa fase Kuliah. kuliahmu. Kalau kerja sih yang tadi Wen yang bilang, Yang mana? aing terima kasih udah pernah dapat masalah itu, ngerti nggak? Di fase kuliah mana itu? Oh. Singkatnya gini, aing tuh datang ke fase itu lagi waktu ini mah jujur ya, waktu orang proses ngerjain TA, orang sama sekali nggak takut sama TA. Ini jujur, demi apapun nggak takut. Kenapa? Karena itu mah semua orang kayaknya ngerjain skripsi, semua orang rata-rata kayaknya bisa, ngerti nggak sih? Jadi itu hal biasa aja yang bakal dilewatin, ngerti nggak sih? Pasti lewat Menurut orang pribadi ya. Dan orang nggak mengukur itu masalah besar apa enggak, menurut orang pribadi masalah biasa aja. Yang orang takutin adalah setelah TA. Orang kan rata-rata habis TA, snapgram, foto, senang-senang. Ya aku juga ngejalanin hal itu, cuman nggak menjadi kayak harus ditunggu-tunggu, ngerti nggak? Iya. Bukan momen yang ditunggu gitu. Bukan momen itu, karena itu hal yang biasa aja. Yang jadi masalah adalah setelah aing TA. Dengan aing punya pemikiran dulu aing nggak bisa apa-apa, sekarang udah TA. Aing udah gede, ngerti nggak sih? Aing harus nyari uang sendiri. Terus aing ngejual ke orang lain biar aing diterima di perusahaan apaan? Itu rada sedikit struggle lah dibandingkan dulu. Cuman ya itu, ya terlewati aja. Tapi itu struggle. Kan tadi mana bilang apa yang bisa aing kasih kan buat masuk ke dunia kerja nanti. Emang sekarang kan tadi mana bilang udah kerja kan? Udah. Nah, pemikiran yang kau bilang tadi apa yang bisa aing kasih udah terjawab berarti kan? Ya pelan-pelan terjawab. Apa tuh yang bisa mana kasih emang? Yang mana udah berarti kan kalau misalnya mana nggak tahu apa yang mana bisa kasih ke orang lain, terus sekarang mana udah kerja dan dapetin apa yang mana bisa kasih ke orang lain, otomatis itu sebuah solusi kan? Iya. Nah, solusinya apa sih waktu itu, Bang? Rada susah sih dijawab, cuman gimana cara jawabnya? Yang orang bisa kasih ke perusahaan kan? Gimana caranya kasarnya orang bisa diterima? Cara menjual diri mana lah? Cara menjual diri aing. Aku nggak tahu jawaban pastinya gimana, Wen. Cuman balik lagi, kayaknya kemampuan tadi orang ngebacot itu salah satu positif bagi orang, ngerti nggak? Jadi yang satu yang aing bisa jual ke perusahaan adalah cara aing berstorytelling. Aing nggak tahu sih storytelling aing udah bagus apa enggak. Cuman kayaknya itu, ngerti nggak sih? Itu skill mana sih? Kayaknya itu. Aing orang manajemen aset. Cuman entah kenapa ya, waktu itu banyak panggilan kerjaan tuh di dunia marketing. Gimana marketing itu berbicara tentang sales, marketing, branding, ngerti nggak sih? Cara public speaking mana lah ya kayak mungkin meskipun nggak bagus-bagus amat, cuman kayaknya pelan-pelan itu kayaknya yang orang bisa kasih ke perusahaannya itu. Sama rasa keingintahuan aing, ngerti nggak? Yang aing dapat sih gitu ya. Perusahaan tuh menilai orang, kok ini orang kepo banget emang dari lahir. Dan itu kayaknya yang bisa orang jual dari diri aing ya. Banyak tapi aspeknya mah sebenarnya. Nah itu Bang, itu juga yang mungkin jadi problem banyak orang kayak apa ya? Malah orang sendiri tipe orang yang kayak gue jurusan sipil nih, otomatis kalau nanti orang mau kerja, kemampuan yang harus aing kembangkan banget tuh ya pengetahuan yang soal konstruksi itu. Sedangkan kayak tadi mana bilang dengan kemampuan aing yang ngebacot doang tuh aing bisa dapat kerja di mana ya apa ya? Ya di situ tempat skill aing bisa kepake. Iya. Nah kadang orang tuh mikirnya tuh kayak aing mau di tempat yang emang aing pelajarin. Tapi aku tanya dulu, kau di sipil? Di sipil. Suka nggak? Anjing, nggak suka Bang? Nggak suka. Nggak suka. Nah itu yang jadi problem aing Bang. Mau ngapain aing tuh ke depannya, ngerti nggak sih? Mau ngapain aing mau ke depannya dengan aing sedang menjalankan apa hal yang tidak aing suka. Gak suka dan aing saking gak sukanya, jujur aja ini Bang. Setiap hal yang aing pelajarin di sipil, aing berapa semester nih berarti? 4 semester, 2 tahun. Gak paham Bang.
Serius. Nol, sumpah anjing. Terus kau sukanya apa? Aing lebih suka kayak entertain yang kayak gitu, kayak hal-hal yang berbau kreativitas. Kau berani nggak untuk keluar dari situ? Aing nanya dulu. Gak, karena udah terlalu jauh itu bang, Aing nggak berani. Kau pernah dengar ini nggak? Apa? Quotes si Steve Jobs, dia bilang, love what you do what you love. Iya, pernah dengar. Ada Aing yang kalau maaf almarhum Steve Jobs, meskipun dia GGWP, Okay. tapi Aing pribadi ada hal yang gak Aing setuju dari kata-kata itu. Kenapa? Kalau dibilang love what you do, Aing rada sedikit tidak setuju, ngerti nggak? Sebelah mananya tuh nggak setuju? Nggak setujunya karena Aing lebih setuju do what you love. Aing lebih setuju love what you do daripada do what you love, ngerti nggak? Karena bisa jadi, menurutku pribadi ya, kau memaksakan sekarang hal yang nggak kau suka itu karena banyak aspeknya. Mungkin Aing lulus bisa ngebantu Iya. beban orang tua segala macam. Pertama itu. Nah, mungkin bisa jadi kau itu yang dunia kreatif, kau bilang passionmu apa enggak sih? Passion Aing bang, soalnya setiap Aing ngelakuin hal yang emang berbau entrepreneur atau kayak kreativitas gitu, kayak bikin konten gitu lah bang. Tapi kau yakin bakal menghidupkan kau nggak? Aing nggak yakin kesananya. Nah, permasalahan itu coba Wen, yang nggak tahu ini yang dapat ya. Iya. Waktu orang di masa itu, permasalahan itu kadang kita nggak siap, sama kita nggak yakin. Ngerti nggak? Kalau kau emang punya kapasitas dan merasa punya keyakinan kayak, aduh, Aing merasa yakin Aing hidup dari situ, ya cabut aja kalau menurut Aing ya. Tapi di saat kau nggak yakin, ya jalanin aja dulu, ya cintai dulu aja apa yang kau lakuin dulu, ngerti nggak? Coba aja pelan-pelan, mana tahu iya, mana tahu enggak. Yang penting kalau bertanya, nggak apa-apa nggak usah tercapai, setidaknya di proses perjalanan menuju sana kau menemukan banyak hal, ngerti nggak sih? Iya. Lagi Gitu. belajar dari hal-hal yang Aing sukain juga ya. Iya, mana tahu di saat kau tiba-tiba lagi menuju apa sih tadi kesipil-sipilanmu itu konstruksi segala macam, tiba-tiba kau di tengah jalan waktu lagi proses sana ketemu orang yang punya satu visi samamu, ngerti nggak sih? Yang suka juga di dunia entertain, kreativitas, nggak ada yang tahu. Karena orang juga bertanya, karena orang jalani dulu di manajemen aset. Ya udah lo jalan dulu, Aing nggak tahu apa-apa nih, ngerti nggak sih? Aing jalan aja dulu, mana tahu nanti di tengah jalan ketemu hal yang nggak Aing tahu. Nyungsep ke marketing, ngerti nggak sih? Tiba-tiba Aing perlahan-lahan suka. Makanya tadi kenapa Aing bilang love what you do aja. Di saat do what you love terlalu naif sih menurut Aing. Iya, bener bang. Cuman ya itu bang, Aing tuh takut bang. Pertama takut kenapa? Yang itu, yang sipil itu, yang Aing bilang Aing tuh bener-bener kayak berjalan di sini cuman karena paksaan dari diri Aing sendiri. Sebenarnya orang tua Aing bang, bahkan di semester apa ya, di awal tuh Aing udah bilang bang, mah kenapa ya bang asal nggak paham yang diajarin katanya gitu. Langsung mama Aing teh bilang, ya udah tuh abang mau gimana. Jadi otomatis kayak dikasih kesempatan kan buat Aing pindah. Cuman waktu itu yang bikin Aing gak mau pindah tuh karena Aing rasa egois diri Aing sendiri sih bang. Aing tuh kayak ngerasa, kayaknya ini baru awal, Aing masih malas-malasan, nanti juga mampu kok ke depannya. Cuman setelah dijalanin ke depannya kayak, cing kok makin hancur ya, makin parah gitu. Nah pertama itu karena udah fasenya yang udah nggak mungkin Aing kebelakangin lagi, udah terlanjur. Dan yang kedua tuh yang Aing sukain itu, Aing takutnya tuh di depannya juga yang Aing sukain itu nggak akan kepake. Gak akan kepake. Tapi kalau kulihat dunia kreatif sekarang ngeri banget sekarang. Iya ngeri, dan tapi yang Aing lihat ya bang, dunia kreatif ini tuh orang-orang yang emang punya privilege-nya terlebih dahulu bang. Privilege-nya terlebih dahulu. Kayak misalnya tuh mereka tuh punya keluarga yang emang mapan dan bisa ngasih kayak, Pak, Aing mau keluar kuliah, Aing gak nyaman di sini, Aing mau buka media aja, mau bikin media. Mereka jalan dengan hal itu. Kau percaya sama privilege? Aing percaya anjing bang. Aing Aing orang yang percaya sama privilege itu penting. Kalau Aing sih nganggap privilege tuh ada. Tapi di saat kau bilang kau pun punya privilege, ngerti nggak sih? Cuman mungkin aku nggak tahu privilege-mu apa. Dengan kita punya ide cemerlang aja menurut Aing ya, itu tuh salah satu privilege menurut Aing, ngerti nggak? Kalau Aing punya ide cemerlang, itu privilege buat Aing. Di saat kau bilang, bang, Aing nggak punya privilege, ya udah. Sebenarnya emang rada ngawang-ngawang, cuman yang kurang percaya, ya udah bikin privilege sendiri. Kalau Aing pribadi ya, privilege, ciptain privilege sendiri itu dari mana? Ya udah, mana harus tahu dulu, temuin dulu. Kalau menurutku,
temuin dulu apa yang nggak kau tahu. Kau tuh aing yakin, ini aing yakin banget aing pernah merasakan ini. Kau mungkin bilang, "Bang, aing takut, Bang, karena aing nggak punya prioritas segala macam." Mungkin salah satunya karena kau lagi kau di yang kau bilang di dunia kreatif itu, banyak yang nggak kau tahu sebenarnya. Belum mendalami banget, ngerti nggak? Menurutku kayak gitu. Di saat kau mencari tahu ke sana ya, menurutku kau bakal lebih gampang aja kayak kayak gitu doang rupanya. Sama kayak orang bikin bisnis. Kenapa orang bikin bisnis itu banyak takutnya? Karena belum dijalanin, ngerti nggak sih? Belum dicoba dan mereka nggak mau menghambalkan dirinya untuk mencari tahu, ngerti nggak sih? Orang itu kebanyakan takut karena dia nggak tahu, belum tahu, ngerti nggak sih? Tapi menurutku pribadi ya, di saat dia udah tahu terhadap fokus ke sana, mencari tahu banyak hal, kataku ngejalannya lebih gampang menurutku pribadi. Bisa jadi indikasinya karena kau belum mendalami dan mengetahui banyak hal terhadap fokusmu itu. Bisa jadi kalau aku pribadi ya. Kalau aku pribadi. Makanya kenapa dulu yang ku cari podcast, Twitter, ingin mencari banyak tahu aja dulu. Apa sih yang nggak ingin tahu? Karena juga nggak tahu mau jadi apa. Dan ingin mencari tahu gitu. Tapi kalau dibilang soal kerjaanmu sekarang, kan berarti bukan di bidangmu kan yang sekarang tuh? Bukan banget. Sesuai dengan ekspektasimu nggak? Waktu setelah masuk ke pekerjaan ini, kau jalanin sesuai dengan ekspektasimu nggak? Gimana kau nantinya mau kerja waktu kau sebelum kerja? Nggak? Kaget dan takut, ngerti nggak sih? Aduh, aing bukan latar belakang marketing, aing nggak tahu. Kebetulan aku perusahaan fintech kan, financial teknologi, itu dunia yang sangat baru, ngerti nggak sih? Aing nggak tahu apa-apa, cuman ya waktu ku jalanin, ya itulah, ku pelajari dikit-dikit, nanya ke orang kantor. Ya udah menikmati aja. Tidak sesuai ekspektasi. Aing tahunya aing 3 bulan di sana probation dipecat. Ya rupanya enggak. Bertahan ya, Bang. Bertahan. Gitu. Tapi nyaman, Bang. Enggak sesuai dengan apa yang kau pelajarin gitu loh. Maksudnya kau tuh jadi dari awal lagi. Ya itulah yang gue bilang, yang love what you do bukan do what you love. Ya udah, karena aing enggak tahu, aing tuh harus menegosiasi diri aing juga, ngerti enggak? Di saat aing nggak tahu banyak hal, aing nggak usah sosokan, ngerti nggak? Iya. Di saat aing nggak tahu aing mau jadi apa, aing nggak usah sosokan. Aing cobain dulu aja semua opportunity yang ada, ngerti nggak? Di saat aing jadi tukang-tukang angkat barang di Lazada, aing cobain. Sekarang jadi marketing aing cobain. Ya udah, pelan-pelan karena aing nggak tahu apa-apa dan aing cobain perlahan, ya aing tahu, ngerti nggak? Pelan-pelan. Oh, aing suka ini nih, aing suka ini nih, gitu. Aing nggak boleh egois juga. Iya sih. Pokoknya harus tadi kau bilang merendahkan diri untuk mencari tahu ya, Bang? Iya, merendahkan diri untuk mencari tahu, gitu sih. Dan gengsi menurut aing tuh bahaya banget anjing. Kalau menurut aing ya. Gengsian ya anjing. Parah. Jangan, Bang. Jangan. Karena kadang opportunity itu muncul yang nggak kau tahu waktunya kapan, ngerti nggak? Aing waktu itu ya, waktu aing ditawarin kerja di Lazada jadi angkat-angkat barang. Itu si Calvin yang nawarin, ada kerja, udah aing ambil aja. Karena aing ya itu menegosiasi sama diri aing. Aing gak usah banyak mau lah di saat aing pengen kaya, aing pengen ABCD dan aing gak tahu aing mau jadi apa, ya udah jalanin aja dulu. Tiba-tiba waktu itu aing rada suka di sana. Tiba-tiba ada kesempatan baru aing cobain gitu. Jadi di saat ada kesempatan cobain aja dulu. Kalau aing sih pribadi kayak gitu. Padahal itu tuh suatu kerjaan yang emang kalau misalnya dibilang yang tadi kau bilang angkat-angkat barang di Lazada, kalau dibandingin sama teman angkatanmu kan rada malu juga ya, Bang? Iya, si rendah banget itu, si rendah banget. Cuman bagusnya, kenapa aing mau jalanin salah satu juga, indung aing waktu itu support aja. Ya udah jalanin aja dulu, Mang, dibilang. Jalanin aja dulu, Mang, dibilang gitu. Karena waktu itu aing kan sempat konsultasi juga sama indung aing. Mak, gimana ya aku mau kerja, nggak tahu mau jadi apa. Cuman ini ada tawaran gini, ya udah jalanin aja, dibilang. Ada orang juga naik ke lantai 4 itu nggak langsung ke naik ke lantai 4, ngerti nggak lu? Ya dia ngejalanin dulu step dari step, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu sih. Dan jawabannya tuh enaknya gitu, Wen. Di saat aing nggak tahu nih dan aing cobain satu-satu, anjing ini menarik gitu. Jadi jawaban tuh didapat dari proses yang kita jalani. Iya. Itulah yang bilang tadi. Nggak apa-apa nggak harus ngeraih, tapi setidaknya di proses proses perjalanan itu kita menemuin hal-hal baru. Mana tahu di proses perjalanan itu passionmu malah nggak ada yang tahu, men, anjing. Itu sih, Bang, yang ayang harapin. Yang ayang harapin ya sih, Bang. Ya satu, jangan gengsi dulu, berak. Jangan gengsi dulu. Ngilanginnya, Bang, anjir, bingung aing. Kadang hal-hal kecil aja yang gengsi gitu aja.
Iya sih, aing karena udah jelek gitu ya. Jadi bodo amat. Jadi apalagi mau digengsi nama hidup aing anjing. Soalnya yang nggak jelek bang Iya sih. bang ya. Anjing udah nggak jelas bang udah paling itu ya bang struggle yang mana alamin dari masa mana kuliah sampai kerja sekarang. Iya, itu sih. Jadi intinya teman-teman ya, di saat kalian lagi dalam fase itu dimana kalian lagi ngalamin yang namanya insecure sama orang, kalian ngebandingin diri kalian sama orang lain, terus kayak kalian stres berkepanjangan juga, intinya kita butuh apa ya, pertama mengenali diri sendiri ya bang, terus Ya, cari tempat sampah tadi, buat tempat orang yang bisa kita curhatin sesuatu, dan cari tahu sebenarnya apa sih yang kita penasaranin dari orang lain. Iya, bisa. Nah. Dan yang paling penting satu sih. Apa? Tadi lupa ngomong. Ini kata-kata adalah waktu itu yang cerita ke orang. Terus dia bilang gini, kau jangan keseringan ngelihat ke atas sama ke depan. Sekali-sekali lihat ke bawah sama ke belakang katanya. Iya. Anjing, itu kata-kata yang paling kena yang pernah aing dapat di saat aing waktu itu lagi insecure. Ya bersyukur, ngerti gak sih? Iya, bersyukur. Ya kau punya insecurity karena ngelihat hal-hal yang bagus aja, ngerti gak?